Belum makan malam, ya? Aku belikan kamu martabak yang masih hangat, cepat makan sedikit. Nanti perutmu kelaparan lagi. Setiap hari makan martabak. Chen Fei, kamu ini sampah yang gak bisa cari duit. Aku udah muak banget sama kamu, kita cerai. Aku kerja siang malam setiap hari. Setiap hari cuma tidur 4 jam. Aku pasti bisa cari uang. Jangan omongin itu sama aku. Ambil barang-barangmu. Pergi. Iya. Ini surat pemberitahuan, kritis anak perempuanmu. Kalau punya uang, obati. Kalau enggak, biar mati aja. Xiao Nian juga anakmu, Wei Yuqian. Kamu tega sekali. Ini semua gara-gara kamu, sampah yang gak bisa cari duit. Pergi sana. Jangan halangi aku masuk keluarga kaya. Yung Master Qian. Kian. Ini suamimu yang sampah itu, kelihatan banget sialnya. Dulu menikah sama dia, benar-benar buta. Kamu cuma tukang antar makanan, bisa sanggup menghidupi istri secantik ini? Kamu? Kian, ayo pergi. Kita berkomunikasi yang baik. Yung Master Qian. Jahat kamu. Kemarin kan baru berkomunikasi. Kalian pasangan pelacur dan pezina ini. Aku. Dasar anjing. Memukulmu cuma bikin cincinku kotor. Ayo pergi. Ayo. Kian. Bapak Chen, tagihan Anda sudah telat seminggu, total Rp137.000. Kalau tidak dibayar lagi, anak perempuan Anda akan dihentikan obatnya. Dengan kondisi saat ini, kalau berhenti minum obat, anak Anda paling lama cuma bertahan 3 hari. Dokter, tolonglah. Lepaskan. Dia baru 6 tahun. Jangan hentikan obatnya, dokter. Kalau berhenti minum obat, anakmu tunggu mati saja. Sudah kujelaskan dengan jelas, Bapak Chen, hati-hati, lepaskan. Kalian tenang saja. Aku pasti akan mengumpulkan uangnya. Ayah, Xiaonian sebentar lagi mati. Ambar ini ku tinggalkan untukmu. Biar ini melindungi ayah. Xiao Nian tidak akan mati, ayah pasti akan cari uang. Pesanan Anda sudah sampai. Kamu? Wei Yuqian, kok bisa kamu? Memalukan. Selain antar makanan, kamu bisa apa lagi? Wei Yuqian, ini pesananmu. Aku nggak ada waktu berantem sama kamu. Setelah antar pesanan ini, aku masih harus obati Xiao Nian. Hidup mati kamu dan anak perempuanmu yang sakit-sakitan itu, apa urusanku? Pesanan yang kamu antar tumpah. Pesanan ini kubatalkan. Terus, aku akan lapor kamu. Wei Yuqian, jangan keterlaluan. Kian. Ada apa? Erhu. Wah, ini kan mantan suamimu yang sampah itu. Antar makanan sampai ke sini. Wei Yuqian, kamu cari laki-laki lain, aku bisa nggak peduli. Tapi ini uang untuk obati Xiao Nian. Kalian jangan keterlaluan. Aduh. Si sampah ini, ternyata sudah belajar mengancam orang ya. Awas. Dasar pengemis. Kamu ingat baik-baik, ini rumah keluarga Qian. Lain kali lihat, minggir jalan. Kalau enggak, ketemu sekali, kupukul sekali. Kalian. Chen Fei, kamu, seumur hidupmu sudah hancur. Cepat-cepat turun temani anak perempuanmu saja. Asalkan aku tertabrak, penyakit anakku pasti bisa disembuhkan.
Terima warisanku. Kamu sudah sadar. Tenang saja, aku akan tanggung jawab penuh atas kejadian hari ini. Tapi hari ini nggak bisa, ini kartu namaku. Grup Lee, dia CEO grup besar. Asalkan dia mau ganti rugi, putriku pasti bisa diselamatkan. 200.000. Aku cuma butuh 200.000. 200.000? Ya, 200.000. Kasih sekarang juga. Selain itu, bisa bantu aku satu hal? Oke, kasih nomor rekeningnya. Mau minta bantuan apa? Tadi ku dengar kamu mau ke rumah sakit rakyat. Bisa sekalian antar aku ke sana? Yang di perutku ini, yang mirip cacing itu, sebenarnya apa sih? Ini ilmu pengobatan. Penyakit Xiaonian bisa disembuhkan. Lihat apa? Bukan, aku nggak lihat. Aku nggak lihat apa-apa. Halo. Kamu nggak periksa lagi? Nggak usah, terima kasih. Dia nggak mau minta uang dariku lagi. Sudah nggak ada harapan lagi. Dokter Zhao, sekarang pakai obat khusus. Mungkin masih ada harapan, kan? Harapan apaan sih? Kamu perawat magang ngerti apa? Dia cuma orang miskin, sudah telat bayar beberapa hari, satu suntikan 8.000 yuan, masa dia sanggup bayar, nyatakan meninggal saja. Dokter, aku sudah dapat uangnya, ayo kita bayar. Kami sudah berusaha maksimal. Harap tabah, dan terima kenyataan. Xiaonian, bangun dong. Xiaonian. Ayah sudah dapat uangnya. Dokter Zhao? Kamu bercanda, ya? Apa maksudmu sudah berusaha maksimal? Sudah mati teriak-teriak apa lagi? Terus teriak bisa hidup lagi? Bukannya kamu bilang ada obat khusus? Yang 8.000 yuan satu suntikan itu, bisa memperpanjang hidupnya? Hari ini kamu sudah pakai untuk dia atau belum? Sudah pakai atau belum? Kamu sendiri yang bilang, 8.000 yuan satu suntikan. Kamu sanggup bayar? Aku tanya kamu, hari ini sudah dipakai untuk dia atau belum? Kamu bayar, baru aku obati. Kamu nggak bayar, ngapain aku obati? Bukannya sudah kubilang, kalau hutang pasti kubayar, tapi kenapa kamu tegang nggak mau menolong? Xiaonian? Bangunlah, Xiaonian. Ayah akan membawamu pulang. Bangun. Oh iya, serangga itu. Gila Chen Fei, mending kamu daftar ke polis saraf di rumah sakit kami. Ayah datang untuk menjemputku pulang? Xiaonian. Akhirnya kamu sadar. Ini tidak mungkin. Dia seharusnya sudah mati, tidak mungkin. Ayah, kenapa ayah seperti ini? Ayah tidak sakit. Hanya sedikit tidak enak badan. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Xiaonian, rumah sakit brengsek ini, kita tidak akan tinggal lagi, ayah akan membawamu ke rumah sakit yang lebih baik, ayo pergi. Kalau pindah rumah sakit, bayar dulu biaya pengobatannya. Berapa? Slipnya di atas lemari, lihat sendiri. Kemarin baru ratusan ribu, hari ini kok jadi jutaan? Di atas tertulis jelas-jelas kami ini rumah sakit resmi. Obat-obatan yang tertulis di sini, aku sama sekali tidak melihatnya Xiaonian pernah pakai. Anakku sama sekali tidak pernah memakai obat-obatan ini, kalian semua pembunuh. Jangan berisik di sini. Setelah bayar bawa anakmu yang sakit-sakitan itu, cepat pergi. Bukan kamu? Apa, mau bikin keributan? Bawa orang. Apa? Orang brengsek seperti kamu, aku sudah sering lihat, kalau hari ini kamu tidak bisa bayar. Ya tanda tangan saja ini. Ini kan pinjaman renta. Chen Fei, hari ini kamu, bayar atau tanda tangan. Apa? Halo. Tunggu dulu. Direktur Wei,
Saya sudah lakukan sesuai perintahmu, tidak memberikan obat sedikit pun pada gadis kecil itu, tak disangka, nyawanya keras sekali, masih hidup. Semua ini kalian sengaja. Iya, terus kenapa? Kamu bahkan tidak punya uang untuk menggugatku, kan? Kamu. Bangsat-bangsat ini aku tidak akan membiarkan kalian. Masih bicara besar Chen Fei, ku beritahu kamu dan gadis bodoh ini hari ini harus mati, hanya dengan kalian mati, masa laluku baru akan bersih. Aku baru bisa bersih menjadi nyonya kaya. Kamu pembunuh? Aku. Dokter Zhao suruh dia tanda tangan di surat pinjaman rentenir itu, sampah seperti ini, tidak pantas hidup. Berhenti, semua. Kamu datang? Aku sudah tahu semuanya, serahkan saja padaku. Kalian siapa? Kenapa kalian menarget kami? Diam. Kalian mau apa sebenarnya? Kenapa bantu sampah ini? Kenapa? Karena yang kalian lakukan bukan perbuatan manusia, bawa mereka keluar. Ya, ayo pergi. Memukul dokter di rumah sakit. Ini bukan kerusuhan medis. Pak, ada apa di luar? Gak apa-apa. Orang jahat di luar sedang diurus. Tunggu. Pukuli sampai mati. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Begini, Bos Lee. Chen Fei punya seorang anak perempuan dengan penyakit jantung bawaan. Katanya dia masih punya utang biaya rawat inap. Dengar-dengar, dokter penanggung jawabnya juga dokter yang tidak kompeten. Ternyata orang ini bukan berniat jahat. Semua yang dilakukannya adalah untuk anak perempuannya. Kamu sekarang juga datang ke sini, bawa aku ke sana untuk melihat. Kalau aku berniat mencelakaimu, kamu pikir kamu bisa kabur? Sebelumnya dengar dari Aliang, anak perempuanmu sudah meninggal, tapi kamu berhasil menyelamatkannya, benar kan? Ya. Kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit nenekku, aku bisa memenuhi semua kebutuhanmu, bahkan keinginanmu. Pak, udara di sini bagus. Nanti kalau papa sudah punya uang, papa belikan rumah yang lebih besar, ajak kamu tinggal di tempat yang udaranya lebih bagus. Oke? Beli rumah juga jangan untukku, harusnya untuk dirimu sendiri. Papa, kamu juga harus cari istri. Dasar anak kecil sok tahu. Namaku Liu. Aku sepupu Lizzie. Hari ini aku mencarimu karena ada satu hal. Urusan apa? Terima kasih atas bantuanmu menyelamatkan nenekku. Ini 1 juta rupiah, anggap saja hadiah perkenalan dariku. 1 juta? Tidak usah. Lizzie akan memberiku imbalan yang sesuai. Silakan pulang. Uang saja tidak mau. Kalau yang lain, misalnya, kekuasaan, kedudukan, dan juga... Terima kasih atas niat baikmu. Silakan pulang. HMPH. Tutup pintunya. Ayah, itu kan 1 juta. Xiao Nian, kamu harus ingat ini. Jangan jadi orang yang terlalu serakah. Liu baru saja mencarimu. Ya? Aku nasihati kamu dengan baik, jauhi dia. Kalau tidak, kamu akan celaka. Ini ahli yang kamu ajak, muda sekali. Iya, kamu harus hati-hati. Kondisi nenek tidak bisa dianggap main-main. Kalau dia gagal, kamu yang bertanggung jawab penuh. Nenek kenapa? Obat. Ayo. Tidak enak badan? Dokter. Kalau nenek meninggal, kamu juga selesai. Lizzie, kamu kasih nenek makan apa sih?
Lizzie, kamu kasih nenek makan apa sih? Apa kamu ingin membunuh nenek? Lihat obat apa yang dimakan nenek. Sekarang kondisinya semakin parah. Apa kamu ingin membunuh nenek? Ingin dapat warisan? Aku tidak tahu. Obat itu ditaruh di... Tidak bisa, nenek sudah tidak kuat lagi. Kamu pergi dari sini. Kamu membunuh nenek, pembunuh. Berhenti. Tenang saja, nenek masih bisa diselamatkan. Sudah tidak bisa diselamatkan. Nenek sudah meninggal. Kalian berdua harus ikut mati. Aku bisa menyelamatkannya. Minggir. Chen Fei, kalau kamu bisa menyelamatkan nenek, aku akan memberikan segalanya padamu. Aku butuh 1 kotak jarum perak untuk akupunktur. Dan perlengkapan disinfeksi. Orang-orang yang tidak berkepentingan semua minggir dulu. Kamu juga minggir dulu. Aku juga minggir. Kalau kamu di sini, aku akan terganggu. Tenang saja. Bisa tidak? Sepertinya tidak bisa. Lao Foi gula darahnya terlalu tinggi, tubuhnya terlalu lemah. Meskipun dilakukan operasi transplantasi ginjal, tetap tidak akan membantu. Nenek. Akhirnya kamu bangun, bagus sekali. Tuan Chen, muda dan berbakat, kemampuan medisnya sangat hebat, bisa disebut tabib ajaib. Kali ini Tuan Chen menyelamatkan Lao Foye. Keluarga Li kami sangat berterima kasih. Ini kartu nama saya. Kalau ada kebutuhan di masa depan, telepon saya, Tuan Chen, ini kartu nama saya. dan saya juga. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Itu. Kamu ada waktu malam ini? Tidak ada waktu. Ternyata tabib Chen ini tidak suka wanita cantik. Sepertinya kalau ingin mendekatinya di masa depan, harus menghilangkan cara ini. Xiao Nian. Barusan kakak Li datang. Lizzie. Ya, dia bilang setelah kamu kembali pergi ke kamar neneknya sekali. Tidak bilang untuk apa? Lao Foye memanggilmu untuk datang. Lao Foye. Duduklah, Tidak perlu, aku berdiri saja. anak muda. Bagaimana kalau kamu jadi menantu laki-laki saya? Apa? Kamu tidak salah dengar, ini benar, setidaknya, di permukaan itu benar. Di permukaan? Maksudnya apa? Keluarga Li kami, sudah melalui 100 tahun penuh badai, baru sampai generasi anak saya, Qiangdong, mulai bangkit. Siapa sangka, saat sampai ke generasi ketiga ini, sudah tidak ada penerusnya. Li Tianya mengambil alih posisi direktur utama ini. Dia ini pasti bukan keturunan utama kami. Cucu perempuan saya, Lizzie, barulah keturunan utama. Li Tianya, tujuannya di keluarga Li hanyalah sebuah posisi kepala keluarga yang menggantung. Pendukungnya di keluarga Li sangat banyak. Dia menandatangani kontrak dengan Lizzie. Lalu apa isi kontraknya secara spesifik? Isinya adalah, jika Lizzie dalam waktu setengah tahun dapat menemukan menantu yang tinggal di rumah mertua, dia akan mundur secara sukarela dari posisi direktur utama. Dan setelah mengumumkan, tidak akan lagi meneruskan posisi kepala keluarga. Keluarga sebesar ini? Taruhan seperti ini terlalu kekanak-kanakan, bukan? Semakin sederhana, semakin hebat, kan? Iya juga. Lalu, Li Tianya apakah akan berbuat jahat di belakang? Sejak saat itu, Lizzie dalam 1 tahun punya 3 pacar. Aku menolak. Kamu tidak mau dengar syaratnya dulu? Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. 10 juta. 50 juta.
Bagaimana dengan ini? 100 juta. Nah, baru benar. Sebenarnya, waktu taruhan hanya tinggal setengah bulan lagi. Asalkan kamu bertahan setengah bulan ini, 100 juta ini jadi milikmu. Bagaimana? Kak, ini pacar barumu yang mati itu? Ini adik laki-laki saya, Li Xiaowei. Bukan yang mati, ini pacar. Ya itu sama saja yang mati. Lagi pula, setiap pacar yang kamu punya akhirnya akan mati di tangan bajingan Li Tianya itu. Menurutku, dia juga tidak akan lama lagi mati. Siapa yang menyuruhmu ikut? Pergi tunggu di ruang tamu. Mendaftar pernikahan? Kamu mau nikah dengan orang miskin ini? Aku sama sekali tidak setuju. Kenapa urusanku harus dapat persetujuanmu? Aku akan bunuh dia sekarang. Berhenti, kamu sudah berusia 21 tahun. Bisakah kamu lebih dewasa? Ini orang yang nenek cari. Mendaftar pernikahan lebih awal dengannya. Itu juga yang nenek usulkan. Kakakku sedang bicara padamu. Bocah, kamu percaya tidak? Aku akan sekarang juga tembak kepalamu. Tadi kamu tidak menembak. Sekarang juga tidak akan. Sialan, tidak terlihat. Anak ini benar-benar tidak takut mati. Bocah, aku tidak peduli kamu mati atau tidak. Tapi jika kamu berani menyusahkan kakakku, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Dan keluargamu juga. Ingat kata-kataku hari ini. Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak mendengar dengan jelas. Tadi kamu bilang, kamu mau mengganggu keluargaku? Aku menyarankanmu, sekarang sebaiknya tinggalkan niat itu. Kalau tidak, aku akan bunuh kamu sekarang. Bunuh aku? Kamu bisa coba. Cukup, Xiaowei. Urusanku bukan urusanmu. Ini bukan Xiaowei. Nona Li juga di sini. Lagi-lagi ada yang tidak takut mati, Wang Wenshuan. Jika kamu berani lagi mengganggu kakakku, aku akan bunuh kamu. Aku mengejar kakakmu, dengan apa kamu menghalangi? Kamu idiot, pantaskah kamu? Kalau berani, ayo kita di kasinomu bertarung. Siapa yang kalah harus mendengarkan yang menang. Kamu berani. Jika kamu menang, mulai sekarang, urusanmu mengejar kakakku aku tidak akan campur tangan lagi. Tapi, jika kamu kalah, Jika aku kalah, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. berani sekali. Kalau begitu, aku tambah satu syarat lagi. Jika aku kalah, aku juga akan berlutut, membungkuk, dan memanggilmu kakek. Gimana? Sepakat? Gimana? Masih mau main? Kamu sudah kalah banyak uang. Tunggu aja. Gua telepon ambil uang dulu. Kamu ketawa apa? Gua kalah uang, kamu senang ya? Enggak kok. Enggak kok, terus ngapain ketawa? Enggak percaya gua tembak lu? Sudah, Santai aja. Gua ada cara buat ngalahin dia. Kamu ada cara? Tapi, bantuan gua nggak gratis. Dasarnya orang miskin, uangnya nggak bakal kurang, tapi kamu yakin bisa menang lawan dia? Gua nggak pernah melakukan hal yang nggak pasti. Bos Wang, Bos Li mau gua temani kamu main beberapa ronde. Nona Li, menurutmu, apa aku harus kasih keringanan? Hei, si Wang, cepet tutup mulut. Gua jadi mual dengerin omongan lu. Kamu kenapa sih? Mau taruhan berapa besar? Ini udah bosen dimainin. Main yang lain aja. Main apa? Russian Roulette. Ini pemberian ayahku. Untuk jaga-jaga. Bawa ya bawa aja. Pura-pura apa? Pria yang tiba-tiba muncul ini, bagaimana dia tahu aku bawa pistol? Rupanya aku meremehkan orang ini. Benar-benar nggak nyangka. Si miskin yang hidup numpang ini, langsung aja tunjukin semangat mati-matian. sebenarnya dia mau apa sih? Dulu mati-matian demi anaknya. Sekarang demi apa? Berani nggak? Seperti yang kau inginkan. Berapa peluru? Kalau kau mati, jangan salahin aku. Tiga.
Kalau gitu, gua duluan. Sekarang, giliran kamu. Aku kalah. Kakek, Memalukan banget. Kalau masih bisa hidup, jangan main-main dengan nyawa. Pulang sana. Pistolmu. Kamu memang berani ya? Uang yang janjinya buat kamu? Kakakku yang akan atur. Tapi aku, Li Xiaowei, juga bukan orang yang pelit. Kartu ini ambil. Ini saya. Member emas klub kami. Di seluruh kota, cuma ada 3 orang yang punya kartu ini. Cuma 3 orang. Terima kasih. Santai aja. Awalnya mau ajak kamu mengangkat saudara atau gimana, tapi kamu kan tunangan kakak saya, nikmati sisa hari-harimu. Ayo minum. Makasih. Pak Li. Semuanya sudah saya atur. Bagaimana kalau sekarang saya antar Bapak pulang? Oke, makasih, bro. Ayo, hati-hati. Ayah, kok kamu minum sampai segini banyaknya? Pak Li. Kok kamu juga ada di sini? Ayah, kamu sudah bangun? Ayah, jangan minum segitu banyaknya lagi ya. Kemarin malam kamu muntah parah banget. Aku curiga kamu sampai muntahin empedunya. Baik. Ayah nggak akan minum lagi, oke? Minuman kemarin, nggak sia-sia. Dapat banyak keuntungan. Keuntungan uang ya. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 2 juta. Xiao Nian, mulai sekarang, kita bakal jadi orang kaya. Banyak banget uangnya. Baju aku kemarin siapa yang buka? Kali. Kak Li yang mana? Masa ada yang lain? Ya cuma kali itu doang. Dia ngomong apa enggak? Nggak ngomong apa-apa. Mau ngomong apa? Masa iya ayah mau dia kasih komentar soal badan kamu? Dasar anak kecil sok tahu. Jangan ngomong gitu lagi ya. Aku cuman merasa, ya karena Kak Li suka sama kamu juga suka sama Kak Li. Kenapa nggak coba kamu yang ngejar dia? Chen Xiao Nian. Kamu, Ayah, aku lapar. ayo, ayah ajak kamu makan enak. Ye. Ayah, bakpao ini enak banget. Jangan ngalangin jalan. Berdiri. Nabrak orang terus pergi aja. Xiao Nian, kamu nggak apa-apa? Kamu bisa nggak sih jaga anak? Ngalangin jalan di sini. Kamu yang nabrak orang. Bukannya kamu harus minta maaf? Minta maaf, apaan? Kamu tahu nggak apa itu menghormati orang tua anak muda sekarang? Sungguh tak tahu sopan santun. Kamu bilang siapa tak tahu sopan santun? Aku bilang kamu dan si cewek kecil ini tak tahu sopan santun. Coba ulangi lagi. Aku bilang si cewek kecil ini tak tahu sopan santun. Terus gimana? Mau mukul aku, ya? Aku salah. Aku yang tak tahu sopan santun. Kakak, Pergi. satu lagi orang yang kejam. Nanti aku yang habisin kamu. Halo, Ini aku, Wang Fengke. Aku ada pekerjaan buat kamu. Masuklah. Keluarga Liang itu keluarga besar. Liang Jian bahkan adalah direktur bank pertama. Hati-hati bicaramu. Begini, anak perempuanku, 3 tahun lalu sakit. Mencari dokter terkenal kemana-mana. Sudah lama diobati tapi tak kunjung sembuh. Xiao Chen, kalau kamu bisa menyembuhkan anakku, 10 juta ini jadi milikmu.
Fengke, datang. Cepat duduk. Kakek Liang. Siapa yang bikin Bapak marah? Pagi ini ketemu dua. Bocah tak tahu sopan santun. Berani-beraninya melawanku. Kalau ketemu lagi, pasti ku beri pelajaran. Bangsat, ini kan dua brengsek itu. Ayah, ini dokter ahli yang kupanggil. Dokter ahli apaan? Cuma dua orang bodoh tak tahu sopan santun. Suruh mereka langsung pergi dari rumah ini. Ini sebenarnya bagaimana? Rupanya kamu si tua bangka. Aku nggak mau dengar omong kosong kalian. Hari ini orang ini. Aku nggak bisa obati. Chen Fei. Teman sendiri, tenang dulu. Berdiri. Ada apa? Aku nggak peduli siapa kamu. Langsung berlutut dan minta maaf. Minta maaf? Kamu si tua tak layak dihormati? Menganiaya anak sendiri? Mau aku minta maaf? Kamu pantas? Coba ulangi lagi. Ayah, ini mungkin ada salah paham. Ini adalah tabib ahli yang saya undang, Tuan Chen. Tabib ahli apa? Menurutku dia cuma penipu jalanan. Kenapa kau mengundang tabib gadungan macam ini untuk anak perempuanmu? Jangan bicara seperti itu. Ilmu pengobatan Tuan Chen sangatlah hebat. Sudahlah. Aku tak mau dengar omong kosong kalian di sini. Orang ini, aku tidak bisa obati lagi. Pergi. Tuan Chen. Jangan terburu-buru. Memang begitulah sifat orang tua itu. Tuan Chen, atas nama ayah saya minta maaf. Tolong selamatkan anak perempuan saya. Minta maaf apa? Penipu jalanan macam ini pasti tak bisa selamatkan cucuku. Bagaimana kalau aku bisa menyembuhkannya? Kalau Tuan Chen bisa menyembuhkan anak perempuan saya, uang jasa akan langsung ditransfer ke rekeningmu. Uang jasa itu urusan kedua. Kalau aku bisa menyelamatkannya, aku minta si tua bangka ini bersujud dan minta maaf padaku. Boleh. Banyak tabib terkenal saja tak bisa menyembuhkan. Kalau kau benar-benar punya kemampuan ini, aku akan minta maaf padamu. Selain itu, uang jasanya akan kutambah 10 kali lipat. Tapi kalau kau gagal mengobati, kakimu akan kupatahkan. Kalau begitu, sepakat. Qi Feng, anak kita masih tidak mau membuka pintu. Xiao Nian, kamu tunggu di sini dulu, aku akan naik dulu untuk melihat. Baik. Dia tidak mau bertemu orang. Bagaimana cara mengobatinya? Xiao Ya, buka pintunya sebentar. Dokter sudah datang. Ini adalah anak perempuan saya, Xiao Ya. Dia sangat mencintai kecantikan. Sayangnya, dia terkena vitiligo. Sejak sakit, dia terus berdiam di rumah. Sudah 3 tahun, tidak pernah keluar rumah. Belakangan ini, dia terus mengancam akan bunuh diri. Xiao Chen, tolong selamatkan dia. Pergi kalian semua. Bukan, ini ada apa? Ya, seperti inilah keadaannya. Bukan cuma kamu, dia bahkan tidak mau bertemu kami. Bunuh diri? Kalau benar-benar ingin bunuh diri, masih mau makan, akortan. Kekuatan lempar pisang tadi sama sekali tidak seperti orang yang lemas karena kelaparan. Chen Fei, mau apa kau Chen Fei? Chen Fei, tenang dulu. Cepat buka pintunya. Liang Feng, dokter ini bisa dipercaya enggak? Bapak Liang, kalau Bapak percaya sama saya, tolong jangan ganggu pengobatan saya. Paman, tolong percayai Chen Fei. Ah, sudahlah. Biarkan dia coba saja. Kasih saya pulpen. Selembar kertas. Baik. Masih bengong apa? Cepat ambil. Mau apa? Saya cuma menekan titik akupunturmu. Saya nggak akan menyakitimu. Saya sekarang ini dokter. Tolong jawab pertanyaan saya. Namamu Xiao Ya, ya? Liang Xiao Ya. Umur berapa? 19. 19 tahun. 3 tahun nggak keluar rumah, berarti sejak umur 16 tahun, nggak pernah lihat matahari. Mau apa? Cepat tutup. Lihat, pinggiran tempat tidurmu penuh debu. Ini karena jendela nggak pernah dibuka untuk sirkulasi udara. Urusan aku. Tutup jendelanya. Atau ku bilang papa bunuh kau. Jendela lebih baik dibuka. Nggak gampang berkembang, biak bakteri. Terus kenapa? Kamu tinggal di kamar yang nggak ada sirkulasi udara bertahun-tahun, apalagi vitiligo,
Penyakit kulit lainnya pun juga akan datang berturut-turut. Ada urusan apa denganmu? Awalnya juga nggak mau urusin. Tapi keluargamu bayarnya kebanyakan. Jangan mendekat. Pergi sana. Pergi. Cepat pergi, jangan dekat-dekat aku. Gadis ini sangat menolak interaksi sosial. Gimana? Penyakit anakku bisa disembuhkan nggak? Masih perlu tanya? Pasti nggak bisa sembuh, makanya keluar. Tolong serahkan Xiaonian dulu ke saya. Selanjutnya, Baik. penyakit anakmu bisa saya obati. Tapi saya ada satu syarat. Baik. Katakan. Syarat apa? Proses pengobatan, jangan ikut campur. Baik. Semua ikuti yang Bapak Chen katakan, asal kau bisa menyembuhkan Xiaoya. Teman seperti kau Liang Feng pasti berteman denganmu. Oh iya, panggil Xiaonian ke sini. Baik. Kenapa balik lagi? Cepat keluar. Kok bawa orang lagi? Xiaonian, beri salam ke kakak, ya? Halo kakak. Halo. Kakak, peluk aku dong. Aku nggak bisa. Peluk Xiaonian saja. Dia ringan kok. Kakak baik banget ya. Kamu juga. Andai kamu adikku. Kamu adalah kakakku. Xiaonian selalu ingin punya kakak. Benarkah? Benar. Kakak cium dong. Kalau gitu kita mulai perawatannya. Perawatan selanjutnya akan lebih mudah. Pakai akupunktur dan resepku. Nggak sampai seminggu, kamu akan sembuh? Xiaoya. Ayah, bisa masuk bicara? Ayah, masuk saja. Qifeng. Kamu dengar nggak? Anakku memanggilku masuk. Kamu dengar nggak? Xiaoya. Ayah datang. Xiaoya. Ayah datang. Ayah, aku mau dirawat. Tapi ada satu syarat. Saat dokter ini datang, harus bawa Xiaonian. Baik. Ini daftar bahan obat, tolong segera lengkapi. Baik. Aku akan kirim orang cari. Kalau nggak ada halangan, dalam 2 jam, seharusnya bisa siap. Xiaonian temani kakak main. Aku turun dulu. Masih kurang satu bahan utama. Benar ada bahan obat seperti ini? Tian, Chen. Jangan-jangan kamu salah tulis. Es kristal rumput, hidup di atas gunung salju Beiyu. Ini bahan utama resep ini. Nggak boleh kurang. Percaya atau tidak, terserah kamu. Maaf, Ten Chen. Aku memang belum pernah dengar bahan obat ini. Kok aku bisa lupa hal ini? Kalau ada angin, cepat keluarin. Jangan bertele-tele. Aku ingat, keluarga Li, tahun sebelum kemarin mengambil alih bisnis bahan obat gunung salju Beiyu. Coba tanya-tanya mereka, mungkin ada hasilnya. Halo, Direktur Liang. Halo, CEO Li. Meneleponmu, mau minta tolong. Silakan. Ada es kristal rumput? Ada. Kami tahun lalu baru terima satu. Bagus sekali. Aku segera kirim orang ambil. Nggak usah Anda datang sendiri. Aku sekarang langsung antar. Baik. Halo, dia hari ini keluar naik mobil, bawa kotak kayu, nggak tahu isinya apa. Awasi baik-baik Lizzie, aku akan bereskan dia nanti. Dianya. Belakangan ini Lizzie sangat tidak tenang. Tenang saja. Dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Liang Feng, Direktur bank pertama. Bagaimana Lizzie bisa merayunya? dia sedang mendekatinya. Si cewek itu, Lizzie, sejak kau ambil alih kekuasaannya, dia ingin melawanmu. Maka dia butuh uang. Jadi dia memilih Liang Feng. Dia itu pohon uang, tahu. Tianya, kok kamu masih bisa ketawa? Sudah kubilang, dia takkan lepas dari genggaman saya. Maksudnya apa? Maksudnya ya sesuai arti katanya. Coba pikir, jasa Liang Feng itu sangat berharga. Dia tidak akan membantu Lizzie.
Sepupuku yang terkasih, tenang saja. Semuanya terkendali. Direktur Lee, datang. Kenapa dia ada di sini? Silahkan duduk, saya akan segera datang. Kenapa kamu di sini? Direktur Liang yang memanggilku ke sini. Bapak Liang mengundangmu? Masa sih Bapak Liang mau meladenimu? Sudahlah, Chen Fei. Kalau tidak ada urusan, pulang dulu saja. Kehadiranmu di sini hanya akan mengganggu Bapak Liang. Aku datang untuk mengobatinya. Baiklah, aku keluar dulu. Ini pil yang aku racik, rendam pil ini dalam air hangat setiap hari. Setelah benar-benar larut, kau berbaring di dalamnya. Rendam selama 10 menit. Maksudmu, berendam? Ya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, suruh ayahmu menghubungiku. Xiao Nian. Kakak, aku pergi dulu. Jaga kesehatanmu ya. Xiao Nian, sering-seringlah datang menjenguk kakak. Baik. Ayo pergi. Direktur Liang, kuota dengan jumlah segini benar-benar tidak bisa dibuka? Direktur Lee, Anda sudah banyak membantu saya. Saya sangat berterima kasih. Tapi, meskipun saya direktur bank, jumlah yang Anda sebutkan ini tidak bisa disetujui. Paman Liang, asalkan Bapak bisa mengeluarkannya, bunga terserah Bapak. Maaf, aku tidak bisa membantu. Paman Liang. Tuan Chen. Direktur Liang, aku dengar semua yang kalian bicarakan tadi. Begini saja, biaya pengobatan kali ini tidak usah dibayar. Kamu bantu saja urusan pinjamanku. Bagaimana bisa begitu? Imbalan yang seharusnya diberikan harus diberikan. Kalian saling kenal? Kami suami istri. Kenapa tidak bilang dari tadi? Direktur Lee, pinjaman 10 bulan ini, serahkan padaku. Nanti akan kusuruh orang segera transfer untukmu. Kalau begitu, merepotkan Direktur Liang. Tapi, hal ini harus dirahasiakan. Jangan sampai Lee Tianya tahu. Saat ini keluarga Lee sedang konflik internal. Aku punya jabatan di sini. Hanya ini yang bisa kubantu. Terima kasih, Direktur Liang. Terima kasih. Kalau begitu kami pamit dulu. Baik. Kenapa kamu, Chen Fei? Apa maumu sebenarnya? Menguntitku? Gila. Mesum. Aku tidak menguntitmu. Tangkap dia. Orang ini mesum banget. Dia menguntitku. Jangan dengarkan penjelasannya. Kalian masih bengong apa? Banyak pengangguran. Memelihara kalian sampah-sampah ini hanya untuk nonton di saat genting? Sayang, bukannya kamu bilang ini hotel paling mewah? Menurutku, lebih baik kita pulang saja. Sayang, gak apa-apa. Kamu cerita dulu. Dia siapa? Orang ini adalah mantan suamiku. Dulu pernah kuceritakan padamu. Beberapa waktu lalu masih minta uang dariku. Tak disangka dia malah menguntit sampai ke sini. Inikah orang yang dulu kamu ceritakan? Chen Fei. Si lemah ini. Tak kusangka setelah bertahun-tahun tak bertemu, sekarang malah jadi orang sinting. Ini suamiku, Qian Erhu. Anak muda dari keluarga Qian yang terpandang di kota ini. Kalau tahu diri, minggir sana, atau kau akan kuhajar habis-habisan. Diam saja ngapain? Aku kasih tahu kalian berdua, aku kenal dengan manajer Liu kalian. Mau aku telepon dia sekarang? Aku ulangi sekali lagi, aku tidak mengikutimu. Tidak mengikutiku? Terus kamu kesini buat apa? Jangan pura-pura. Aku kesini untuk makan. Kamu kesini untuk makan? Kamu benar-benar tak tahu malu, Chen Fei. Tempat ini juga buat orang miskin sepertimu bisa datang? Coba intip diri sendiri di cermin, lihat betapa melaratnya kamu. Sebentar lagi aku panggil satpam, seret kamu ke kantor polisi. Aku akan melaporkanmu karena pelecehan seksual, aku akan membuatmu dipenjara.
Hari ini aku datang untuk menghadiri jamuan makan Lizzie. Kalau masalah ini jadi besar, pasti akan membuat Lizzie kehilangan muka. Gimana ini? Berhenti. Kalian pada ngapain? Manajer Liu, ada orang sinting di sini. Dia mengikuti tamu dan memukul teman kita. Kak Liu, akhirnya kamu datang, kamu akhirnya datang. Adik kecil, Lihat, kamu pergi sendiri atau teman-temanku ini yang mengantarmu keluar? Tunggu sebentar. Aku mau kirim pesan dulu ke istriku, suruh dia turun menjemputku. Chen Fei, masih mau mengulur-ulur waktu? Lebih baik kamu minggir dengan baik, jangan mempermalukan diri di sini. Ada apa ini? Ada apa ini? Seperti yang kukatakan padamu. Inikah sambutan selamat datang di tempat kalian? Atau jangan-jangan orang dari keluarga Liku? Sudah kalian masukkan ke daftar hitam? Tidak. Ini semua salah paham. Nyonya Li, kami yang kurang perhatian. Mohon maafkan kami. Diam saja ngapain lagi? Cepat pergi. minggir. Aku mau naik lift. Naik lift apanya kamu? Naik tangga. Kamu wanita bodoh. Hari ini aku membuatmu malu sampai ke rumah. Kamu adalah Qian Erhu, putra Lau Qian, penjual batu giok di Changxi Street, benar kan? Benar, Bos Li. Aku Erhu. Baik, kalau begitu kita sudah jadi orang dalam, kalau mau naik lift. Silahkan naik. Tidak. Aku tidak naik lift. Aku akan naik tangga. Untuk olahraga. Barang tiruan ini cukup bagus. Barang tiruan. Apa arti barang tiruan? Apa artinya barang tiruan? Katakan, apa arti barang tiruan? Chen Fei, ini sahabatku, Junya. Beberapa keluarga besar belakangan ini mulai bergerak. Dia sangat ahli bertarung. Dia bisa melindungi keselamatanmu. Aku perlu seorang wanita untuk menjaga aku? Junya, kalau begitu keselamatan Chen Fei aku serahkan padamu. Kalau begitu hati-hatilah. Keselamatan sahabat baikku. Tak perlu kamu khawatirkan, urus saja dirimu sendiri. Kamu seorang gadis. Kenapa belajar bertarung? Aku harus keluar sebentar. Jangan ikuti aku. Mau kemana? Menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Kamu juga bisa menyembuhkan penyakit? Sedikit saja. Apakah kamu tidak takut mati? Tentu saja aku takut. Kalau begitu kenapa masih mau pergi? Harus tahu. Sekarang di luar banyak orang yang ingin membunuhmu. Ada banyak. Aku harus mencari uang. Tak terlihat ya. Kamu orang yang lebih mementingkan uang daripada nyawa. Aku menyarankan kamu. Tetap di sini dengan baik, jangan pergi kemana-mana. Aku tak ada waktu melindungi keselamatanmu. Apakah tinggal di keluarga Li berarti aman? Keluarga Li lebih aman daripada di luar. Kalau begitu, aku ingin minta kamu membantu aku. Kalau keluarga Li lebih aman daripada di luar, aku serahkan Xiao Nian padamu. Suruh dia selalu bersama kamu. Kamu lindungi keselamatannya. Aku sudah bicara sampai seperti ini. Kamu masih mau keluar? Sudah kubilang. Aku harus cari uang. Diam aja ngapain? Cepat naik mobil. Tinggalkan di sini sama aku. Cewek ini lumayan jago ya. Orang-orang ini kenapa sih? Ya jelaslah kenapa. Mau ngerjain kamu. Orangnya Litianya. Aku mana tahu. Tugasku cuma jaga keselamatanmu.
pastikan kamu tetap hidup sampai akhir bulan. Kalau mereka memang sasaranku, pasti ada organisasi dan rencananya. Nggak mungkin bertindak sendirian. Menghadapi kekuatan seperti ini, aku nggak bisa sendirian. Halo, Xiao Wei. Ini aku. Barusan aku sudah selidiki. Yang mau bunuh kamu bukan keluarga Zhao, bukan juga Litianya, tapi Qian Erhu. Wah, nggak nyangka. Aku juga nggak nyangka. Dan lagi, bersamaan dengan kamu diserang, kakak perempuanku juga dihadap pembunuh. Tapi sudah ditangani ahli yang. Setelah diselidiki, Alisanta, itu ulah keluarga Zhao. Gimana? Masih ada yang mau ditanya? Kenapa bisa si Qian Erhu ini? Aku mana tahu. Bocah ini nekat banget sih. Kamu pernah bikin dia marah? Qian Erhu ini latar belakangnya seperti apa? Keluarga dia punya uang dikit. Bapaknya kaya dari judi batu giok, beli sebuah pasar di kota Chang'an. Khusus buat usaha judi batu giok. Kalau dihitung, bisa dibilang termasuk keluarga kelas 2 di kota. Kalau aku mau berurusan dengannya, akibatnya bakal seperti apa? Nggak ada. Keluarga Qian cuma keluarga kecil kelas 2. Kalau begitu, tolong kamu kasih aku data detail keluarganya. Nggak masalah. Serahkan padaku. Kamu rencananya kapan mau cari dia? Sekarang. Si pecundang ini, berani-beraninya dia. Keluarga Qian memang punya uang, tapi kalau dibandingkan dengan keluarga Li, jaraknya bukan cuma sedikit. Aku ini cuma perempuan lemah. Suruh aku datang buat apa? Si Chen. Kamu datang buat bikin rusuh? Masa iya aku datang buat minum teh? Ini. Tuan Li. Kamu datang minum teh? Tentu saja dipersilakan. Pergi, masih bengong apa? Ambil teh Maujian yang kusimpan bertahun-tahun ini. Bawakan, untuk Tuan Li. Tidak usah. Aku cuma temani kakak iparku lihat keramaian. Apa kata kakak iparku? Itu yang berlaku? Tuan Li. Artinya, semua ini didukung olehmu? Betul. Xiao Chen ya, ini salahku. Sebutkan angkanya, aku ganti. Kita bereskan, bagaimana? Kamu maksud yang mana? Aku suruh orang pukul kamu. Aku tidak bermaksud bunuh kamu. Oh, yang ini. Aku benar-benar tidak bermaksud bunuh kamu. Aku cuma bilang ke mereka, takut-takuti kamu aja. Biar kamu rawat inap 10 hari setengah bulan. Kamu hari ini judi batu, bikin keluarga kami kalah lebih dari 20 juta. Masih belum cukup? Aku bilang, Bos Qian, aku datang hari ini bukan untuk dengar omonganmu yang berantakan ini. Aku datang untuk judi batu. Jadi, sebentar lagi aku. Cuma potong sekali lagi. Lalu kami pergi. Kamu sialan. Kalau aku tidak salah dengar tadi, kamu sedang menghina ibuku, ya? Chen Fei adalah menantu yang masuk keluarga Li. Ibu Chen Fei kan ibu Li Xiaowei juga? Tuan Li. Aku bukan maksud begitu. Adik ipar, Bos Qian cuma salah ucap sebentar. Jangan dianggap serius. Aduh, ya ampun. Direktur Li, bukan. Adik ipar, tidak menyangka bisa ketemu kamu di sini. Xiaowei, adik ipar, kalau kalian butuh uang, bilang ke aku. Tidak perlu ganggu bisnis keluarga kita. Bukan, Direktur Li. Maksudmu apa? Kamu tidak tahu, 10 menit yang lalu, ayahmu baru saja jual 51% saham ke keluarga Li kami. Aku setuju. Mulai sekarang, pasar batu giok ini juga milik keluarga Li. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ayahku tidak akan melakukan ini. Aku tidak setuju. Ayahmu sudah setuju, dan kontraknya sudah kubawa. Segera aku akan temui ayahmu untuk menandatanganinya. Erhu, mulai sekarang kita satu keluarga. Harusnya senang, dong? Dasar pembawa sial. Dulu aku buta. Harusnya aku tidak pernah bersamamu. Saat pertama ketemu, harusnya aku langsung menjauh. Litianya, berani-beraninya ikut campur urusanku. Siapa yang peduli urusanmu?
Yang kupedulikan adalah bisnis keluarga Lee. Benar-benar merasa diri jadi CEO grup Lee? Ya, akhir bulan sudah dekat, tunggu saja kakakku jadi kepala keluarga, kau yang pertama ku hajar. Itu juga harus tunggu sepupuku. Jadi kepala keluarga di akhir bulan nanti. Berani-beraninya mengancam kakakku? Kenali posisimu? Lee tianya? Akulah CEO grup Lee. Sedangkan kau cuma pemilik klub malam kecil. CEO grup Lee? Sepertinya kau lupa sesuatu? Kau cuma anak haram yang dibawa pulang paman kedua Lee entah dari mana. Maaf ya, agak kasar ya omongannya. Ya, anak haram. Benar kan? Tampol. Kau ini jagoan? Aku cuma orang yang nekat. Bisa mengorbankan segalanya demi uang. Bukan apa-apa. Kamu, kok. Dari kecil aku sudah tidak suka padanya. Sudah lama pengen menghajar mukanya. Kita juga bisa pergi. Erhu, musim dingin sudah tiba. Pakailah baju yang tebal. Malam ini waktunya kita bersama. Kalau kau berani berbuat sesuatu pada Lizzie, kupatahkan kakimu. Masuklah. Hari ini, kita tidak tidur malam ini. Hah? Tidak tidur? Lalu kita mau ngapain? Maksudku, malam ini kan panjang, kalau tidak tidur, ngapain lagi? Kita lakukan hal lain. Diam saja ngapain? Ayo sini. Apa yang bisa kubantu? Naik ke sini. Ayo naik dan lompat. Oh. Lompat dong. Bukan aku tidak paham. Kita lagi waspada sama siapa sih? Ibuku. Ngapain waspada sama ibumu? Hal yang enggak perlu ditanya, jangan tanya. Cepetan. Lee Hongchai, ternyata anak perempuanmu demi posisi keluarga, benar-benar mengerahkan semua upaya, hal yang satu ini, memang mirip banget sama kamu dulu. Ayo, makan ini. Hari ini waktunya ambil sertifikat nikah. Nanti sore langsung pergi. Kamu sore ini harus ke keluarga Liang? Harus pergi, nggak bisa nggak. Penyakit Xiao ya cuma aku yang bisa obati. Nggak pergi nggak bisa. Kalau gitu hati-hati ya. Kak Chen, aku dengar kamu mau nikah. Iya, bener. Hari ini ambil sertifikat nikah. Ini juga kamu tahu? Pengen nggak tahu aja susah? Kenapa? Aku nikah, kamu nggak senang? Iya, aku nggak senang. Kenapa sih? Kamu nikah, gimana aku? Bercanda aja kok. Kak Chen nikah, aku pasti senang dong. Oke. Kalau gitu kita mulai terapinya ya. Kak Chen, kamu kesini bantuin aku dong. Ini. Aku nggak cocok kali ya. Masa sih nggak cocok? Bagian mana dari tubuhku yang belum kamu lihat? Ini. Maaf. Kak Chen, kalian besok kan mau nikah? Terus kalian, udah tinggal bareng belum? Iya. Aku tinggal di keluarga Li. Bukan itu yang aku tanya. Yang aku tanyakan itu,
Kalian tinggalnya satu kamar enggak? Udah tinggal bareng. Kan suami istri, wajar tinggal bareng. Jangan gerak-gerak ya. Kenapa Xiaonian nggak ikut? Lagi banyak masalah di luar. Jadi belum dibawa dulu. Kace nanti, baik Xiaonian atau kamu, harus ada yang nemenin aku, ya? Oke, Kalau gitu kamu tidur di kamarku malam ini. Aku pengen kamu nemenin aku. wah, nggak bisa. Manajer Liang pasti bakal bunuh aku. Aku bilang sama papa. Aku duluan ya. Terapinya udah selesai. Chen Fei, kamu. Kenapa nih, sayang? Nggak apa-apa. Cuma suntikannya agak sakit aja. Udah nggak apa-apa. Halo, Chen Fei, ini Wang Fengke. Kamu datang ke Hotel Luban, di lingkar ketiga barat. Aku ingin ketemu kamu. Ada hal yang mau kubicarakan. maaf. Aku sibuk. Gak ada waktu. Aku benar-benar ada hal penting untuk dibicarakan. Hal ini menyangkut nyawa kamu dan Lizzie. Kamu ini laki-laki atau bukan? Walaupun kamu nggak peduli sama dirimu sendiri, setidaknya peduli sama istrimu dong. Ada hal apa yang gak bisa dibicarakan lewat telepon? Gak bisa. Hal ini cuma bisa dibicarakan langsung berdua. Kamu dan Lizzie dalam bahaya hari ini. Aku perlu diskusi dulu sama Lizzie. Chen Fei, kamu ini laki-laki apa bukan sih? Aku cuma nunggu setengah jam. Kalau kamu nggak datang, aku pergi. Aku sudah sampai. Kamu di kamar nomor berapa? Aku di lantai 2. Naiklah. Chen Fei, kamu datang. Kok minum banyak banget? Kamu nggak tahu harus menghibur aku ya? Mau menghibur gimana? Temani aku minum segelas. Anggap saja itu hiburan. Aku bawa mobil, gak bisa minum alkohol. Kalau gitu, cium aku. Jadilah pacarku. Itu juga termasuk hiburan. Aku ini beracun? Sampai-sampai kamu ketakutan segini? Aku rasa kamu juga sudah dengar. Aku dan Lizzie menikah hari ini, waktuku sudah tidak banyak lagi. Gak nyangka kamu benar-benar pria yang berhati keras. Baiklah. Kamu minum segelas ini. Mari kita bicara soal yang serius. Kalau sudah minum, baru bicara. Tadi malam, aku di depan lift dengar percakapan Litianya dan Liu. Mereka ngomong apa? Liu bilang, kalian jam 3 sore ini akan mati di perjalanan ke kantor catatan sipil. Kalau Litianya, dia bilang apa? Litianya bilang, semua sudah siap. Kalian pasti mati. Cuma segitu doang? Aku jaga kesucianku selama 6 tahun, gak nyangka hari ini jatuh di sini. Gelas minuman itu pasti ada masalah. Rumput cunling tidak beracun, bisa dipakai untuk merendam arak, kalau diminum bisa meningkatkan gairah seksual, memperpanjang waktu. Bukan. Sekarang kamu ngomong, buat apa? Ada orang yang mau membunuh kita. Aku tahu. Serius? Wang Fengke baru saja bilang padaku, Kenapa dia ngomong itu sama kamu? pokoknya percayalah sama aku. Kabar ini seharusnya akurat. Liu dan Litianya bekerja sama merencanakannya. Katanya mau menyerang kita di perjalanan ke kantor catatan sipil, untuk menyerang kita. Oke, aku tahu. Nanti kamu pulang ke rumah, kita bicara lagi. Dasar, Kenapa? Kok panik banget? aku akan menemui Wang Fengke. Kamu benar-benar tidak khawatir dengan hal itu? Aku sudah tahu semuanya. Jadi, semuanya sudah aku atur.
Ini wanita yang sangat percaya diri. Ayo pergi. Percayalah, semuanya sudah diatur. Chen Fei, kamu tahu kenapa dulu aku memilihmu? Kenapa? Pertama, kamu tidak takut masalah. Ini adalah kesan pertamaku terhadapmu. Jangan remehkan sifat seperti ini. Di zaman sekarang ini, setiap orang sangat menjaga nyawanya. Tapi kamu malah menganggap nyawamu tidak berharga sama sekali. Hal ini sangat aku kagumi. Lalu yang kedua, mungkin kamu sendiri tidak menyadarinya. Apa? Ada suatu sifat dalam dirimu. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Agak mirip bangsawan. Tapi juga seperti sudah melihat pahitnya dunia. Ini sangat menarik bagiku. Ini adalah zaman tanpa bangsawan. Ini juga zaman yang hanya ada keluarga berpengaruh palsu. Ya. Ini adalah zaman yang hanya ada keluarga berpengaruh palsu. Dulu, 4 keluarga besar di kalangan atas, sungguh luar biasa, yang dipimpin oleh keluarga Chen. Kalau di zaman kuno, pasti bisa disebut berkuasa di istana. Merekalah bangsawan sejati. Hanya saja, sejak 6 tahun lalu keluarga Chen jatuh, 3 keluarga yang tersisa juga perlahan menghilang. Keluarga-keluarga berpengaruh yang masih tampak sekarang ini. Memang seperti yang kamu katakan, semuanya keluarga berpengaruh palsu. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Sepertinya dia belum menyelidiki identitasku. Dulu banyak yang tahu tentang tragedi keluarga Chen. Tapi, yang tahu bahwa anak laki-laki keluarga Chen berhasil lolos sangat sedikit? Ya, itu maksudku. Tak disangka. Kamu juga paham hal-hal ini. Dulu sering baca novel. Hal-hal ini semuanya ku baca di novel. Sudah sampai. Kalau begitu kita jalan kaki. Tunggu sebentar. Tunggu apa? Tunggu telepon. Bos Lee, penembak runduk sudah ditangani. Bagus, sudah bekerja keras. Banyak orang ingin berdiri di posisi tertinggi untuk melihat kota ini. Bahkan seluruh negeri. Li Tianya, kepala keluarga nomor 1 di kota yang selalu diincar, adalah salah satunya. Sepupuku, Li Yu, juga salah satunya. Tentu saja, aku juga termasuk. Kamu juga termasuk. Aku juga termasuk. Kalau tidak, kenapa kamu begitu giat mencari uang? Anak perempuanmu sudah sembuh. Tidak ada ancaman lagi. Kamu masih saja giat mencari uang. Untuk apa lagi? Ayo, turun dari mobil. Kekuatan supranatural ini bisa berevolusi? Sebenarnya, aku tidak punya ambisi sebesar itu. Sampai saat ini, aku cuma ingin cari uang. Hanya ingin merawat putriku dengan baik. Tentu saja, kalau bisa mencarikan ibu tiri yang baik untuknya, itu lebih bagus lagi. Air mengalir ke tempat rendah, manusia menuju ke tempat tinggi. Tapi, kau rela jadi menantu lelaki yang tinggal di rumah mertua? Setelah aku mewarisi posisi kepala keluarga akhir bulan ini, lalu kau kucampakkan, membuatmu terpuruk di kota ini, yang tidak bisa dibilang besar tapi juga tidak kecil, dan menghabiskan hari-harimu dengan sia-sia. Anak muda yang punya ambisi sampai kekenyangan, masih lebih baik daripada yang tak punya ambisi sampai kelaparan. Ikut aku bekerja. Aku tidak bisa jamin kau akan sukses besar, tapi setidaknya, selama aku masih punya minuman, kau tidak akan kekurangan makanan. Baik. Aku akan pertimbangkan baik-baik. Baik. Aku tunggu jawabanmu. Halo, bagaimana keadaan di sana? Ahfu, Ahsan mati. mati? Bagaimana dia mati? Ditembak sniper, kepala meledak. Urusan di sana kau yang tangani saja. Ada apa ini? Kenapa Ahsan bisa mati? Kalau dia mati, apa Lizzie akan mengira ini rencana kita? Kalau begitu, apa dia akan bertindak? Tenang, dia tidak akan melakukan itu. Benarkah tidak akan?
Bapak Chen, akhirnya kau datang, bagus sekali. Ada apa? Putriku lagi ingin bunuh diri. Apa? Tadi malam dia entah kenapa jadi terstimulasi, tiba-tiba mau gantung diri. Gantung diri? Iya, awalnya aku masuk dan menghentikannya. Tapi, tak disangka, kemudian dia cari cara lain, bilang ingin mengakhiri hidupnya, seperti lompat dari jendela, potong pergelangan tangan pakai pisau, bahkan sekali, masukkan anting ke mulutnya sendiri. Apa ada masalah dengan pengobatanku? Bukan itu. Jujur saja, awalnya, aku juga mengira begitu. Tapi kemudian aku tanya putriku, dia bilang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia cuma sendiri yang tidak mau hidup lagi. Baik, kita naik dulu lihat keadaannya. Xiaoya, ini Kak Chen. Bisa tolong buka pintu untukku? Kak Chen Fei, akhirnya kau datang. Akhirnya datang. Aku datang, aku datang. Bisa ceritakan ke Kak Chen, sebenarnya ada apa? Apa karena rencana pengobatanku ada masalah? Atau, soal aku menolakmu kemarin? Terus alasannya apa? Dan, bisa nggak kamu jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu? Aku jadi merasa seperti penjahat besar yang keji. Aku sudah baik-baik saja, Chen Fei. Ayo kita mulai terapi. Halo, Kamu datang ke sini. Lizzie. Kenapa marah sih? Kamu lihat sendiri video ini. Aku nggak mau dengar penjelasanmu. Aku cuma mau kasih tahu, masalah ini sangat serius. Jangan lupa statusmu. Kamu adalah menantu yang masuk keluarga Li. Sekarang seantero industri lagi ramai bahas, menantu keluarga Li begini-begitu. Ternyata main sama seorang dokter wanita. Yang paling parahnya, dokter wanita ini justru aku, Lizzie, yang cariin. Aku nggak mau setelah akhir bulan ini, masih ada kejadian serupa. Ngerti? Terus video ini dapat dari mana? Sekarang video ini lagi viral di seluruh internet. Kalau mau lihat penampilan gagahmu, buka aja browser di HP-mu. Cari kata kunci Chen Fei. Atau menantu keluarga Li. Nanti langsung ketemu. Pasti Wang Fengke yang sebarkan, dasar wanita licik. Masalah ini gimana penyelesaiannya? Mau gimana lagi penyelesaiannya? Paksa dan sogok, lah. Kamu tahu caranya secara spesifik? Ini simple kok. Suruh dia ngaku kalau videonya hasil editan Photoshop. Alasan dia melakukan ini ya cuma pengen cari duit, terus pakai uang itu buat nutup mulutnya. Kalau Wang Fengke, lebih gampang lagi. Atur di konferensi pers, klarifikasi dia nggak pernah ketemu kamu, dan nggak tahu apa yang terjadi. Kamu cuma perlu ingat satu hal. Kamu nggak pernah ke Hotel Luban. Siapapun yang nanya, jawabnya begitu. Bapak Chen, masalah itu sudah aku ketahui. Bapak Chen memang dikelilingi wanita cantik. Ah, jangan ditertawakan. Kita semua pria pasti mengerti. Mari kita bicarakan kondisi Xiaoya. Menurut rencana perawatanmu, kira-kira berapa lama lagi dia bisa sembuh? Paling lama 3 hari. Bagus sekali. Kalau begitu nanti sore saya akan menyuruh orang mentransfer uangnya. Uang yang dijanjikan kepada Tuan Chen, saya tidak akan mengurangi sedikit pun. Terima kasih. Oh ya, ada satu hal lagi. Saya ingin mengingatkan Tuan Chen. Apa? Yaitu, waktu untuk mengobati putri saya sebaiknya tidak lebih dari 10 menit. Baik, kalau begitu saya naik dulu. Kakak Chen, berita itu sudah saya lihat. Apakah kamu benar-benar tidak melakukan hal itu? Dengannya. Pasti tidak. Kalau begitu saya lega. Orang-orang media itu brengsek, mudah sekali mengubah cerita. Dunia luar sangat gelap. Mari kita mulai pengobatannya. Chen Fei, saya sudah menunggumu lama.
Kamu mencari saya ada urusan? 1 malam sebagai suami istri, 100 hari kasih sayang. Chen Fei, kita kan pernah menjadi suami istri. Perkataanmu agak dingin, agak menyakitkan hati. Apakah saya tidak bisa mencarimu kalau tidak ada urusan? Kalau ada urusan, lebih baik bicara langsung. Kalau begitu saya tidak akan berbelit-belit. Saya telah dibuang oleh Qian Erhu, si bajingan itu. Sekarang, saya sendirian. Lalu apa hubungannya dengan saya? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganmu? Kamu tepuk dadamu dan pikirkan baik-baik. Kalau bukan karena kehadiranmu, mungkin sekarang saya hidup dengan nyaman. Tapi justru karena kehadiranmu, saya menjadi seperti anjing terlantar. Apakah kamu tidak seharusnya mengambil tanggung jawab yang sesuai? Kalau kamu datang hari ini untuk mengeluh, saya beritahu, tidak ada waktu. Chen Fei, hatimu sangat kejam. Kalau kamu tidak peduli pada saya, maka saya tidak akan lagi mempertimbangkan apapun. Saya akan mengungkapkan identitasmu sebagai putra tertua keluarga Chen kepada dunia. Kau sudah periksa latar belakang perempuan ini? Sudah kuperiksa. Namanya Wei Yuqian. Dulu dia ikut Qian Erhu. Tapi yang anehnya, riwayat hidupnya hanya bisa dilacak selama 6 tahun ini. Sebelumnya tidak bisa dilacak. Barusan dia mau masuk, mengaku mantan istri menantu keluarga, aku tidak mengizinkannya masuk. Pengalamannya hanya bisa dilacak selama 6 tahun. Sebelumnya tidak ada. Mantan istri Chen Fei. Sepertinya, identitas Chen Fei ini juga tidak sederhana ya. Entahlah, kalau aku gunakan kekuatan keluargaku, apakah bisa ketahuan? Katakan. Mau apa? Uang? Aku mau 5 juta. 5 juta. Chen Fei, sekarang kau sudah naik ke keluarga Li yang tinggi. 5 juta bagimu seharusnya angka kecil kan? Baik. 5 juta akan kuberikan padamu. Tapi aku peringatkan kau, jangan bicara sembarangan. Baik, kau tenang saja. Asalkan kau kasih uang. Naiklah. Ini 5 juta. Kenapa harus kasihku uang tunai? Aku tidak percaya padamu. Kenapa kau hati-hati sekali? Kau tenang saja. Ini pertama kalinya aku minta uang darimu. Dan juga yang terakhir. Semoga kau bisa menepati janjimu. Aku justru punya pertanyaan. Kenapa kau mau membantuku menyimpan rahasia? Aku kan bukan orang bodoh. Masalah-masalah buruk keluargamu Chen itu, tidak perlu kukatakan, kita berdua sudah sama-sama tahu. Orang-orang yang membantai keluarga Chen dulu, kalau tahu kita berdua masih hidup, dengan latar belakang kita sekarang, tinggal bersihkan leher kita saja, tunggu mereka datang menyembelih. Benar, kan? Tapi, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku tidak membohongimu. Kalau kau benar-benar tidak memberiku 5 juta ini, aku benar-benar akan membongkar identitasmu. Lagi pula bagiku, lebih baik mati saja. 5 juta loh. Chen Fei, untuk 5 juta ini, aku bisa membuatmu merasakan tubuhku sekali lagi. Bagaimana? Sudah 6 tahun. Apakah kamu sangat merindukannya? Pergi. Saya umumkan, mulai hari ini sampai akhir bulan, saya tidak akan keluar rumah lagi, sekaligus. Saya juga menyarankan kalian untuk tidak keluar rumah. Alasannya kalian juga tahu, dari sekarang sampai akhir bulan tinggal kurang dari seminggu. Dalam beberapa hari ini, aku khawatir Litianya akan melakukan hal-hal gila. Aku tidak bisa. Aku masih harus mengobati putri keluarga Liang. Aku juga harus keluar. Urusan di Liren Chou terlalu banyak. Dan aku juga harus sering bertemu dan berkomunikasi dengan Liang. Aku tidak masalah. Situasi dasarnya seperti ini. Chen Fei, kamu harus berhati-hati saat keluar. Adik, walaupun bodyguardmu banyak, tetap harus berhati-hati. Mengerti? Kamu ikut aku ke lantai atas. Ada hal yang perlu dibicarakan. Lizzie, ada apa? Kenapa harus dibicarakan berdua? Aku menyuruhmu menyelidiki Chen Fei. Sudah kamu selidiki? Ini. Dulu pernah diselidiki,
tapi tidak cukup mendalam. Waktu itu cuma menganggapnya orang udik biasa, jadi tidak terlalu diperhatikan. Sebenarnya tidak diselidiki sama sekali, kan? Sudahlah, sudahlah. Iya, tidak diselidiki. Dulu aku terlalu lengah. Benar-benar tidak menyangka, di permukaan dia terlihat seperti orang udik, tapi identitasnya di balik layar ternyata tidak sederhana. Hanya bisa melacak pengalamannya selama 6 tahun terakhir. Lebih ke atas lagi, riwayat hidupnya hampir kosong. Coba minta orang dari keluarga Nu untuk menyelidiki ini. Ini, perlukah? Perlu. Kalau bahkan intel keluarga Li pun tidak bisa menyelidikinya, bisa mencapai tingkat ini, identitasnya pasti tidak sederhana. Baik. Kalau begitu nanti aku hubungi keluargaku. Kalau bahkan keluargamu pun tidak bisa menyelidikinya, maka hal ini akan sangat sulit. Sudah, ini baru hal pertama. Masih ada yang kedua. Hal kedua ini lebih penting lagi. Junya, kamu mungkin harus begadang. Itu hal yang kamu sebutkan sebelumnya? Bagus sekali, akhirnya saatnya aku unjuk kemampuan. Lizzie, ini. Lebih baik kamu lihat sendiri. Kamu yakin tidak ada kesalahan? Tidak akan. Dengan gaya kerja keluargaku, kalau sudah dikirimkan, pasti akurat. Sungguh tak kusangka latar belakang Chen Fei. Email ini jangan dikirim. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Hal sudah sampai ke titik ini, kita hanya bisa mengikuti arus. Tidak ada cara lain. Wah, Tuan Muda Chen sudah kembali. Xiao Nian, duduklah. Kalian sedang apa? Main saham. Main saham untuk apa? Cari uang. Kamu ini, luar biasa. Benar-benar tak kusangka kau seperti ini. Menerima sebuah email. Ah, baru saja menerima. Kakak, kamu juga menerimanya? Mungkin bahkan kamu juga tak menyangkanya, kan? Dia? Kamu harus pergi kerja. Ayah, kita jalan-jalan sebentar yuk. Aku ajak Xiao Nian keluar sebentar. Adikmu juga menerimanya. Selain kalian berdua, siapa lagi? Dia hanya mantan istriku. Ini tentu saja aku tahu. Bahkan aku juga tahu informasi lebih banyak. Aku juga tahu identitas asli Tuan Chen adalah dari 4 keluarga besar zaman dulu, putra sulung keluarga Chen. Semua ini tadi, ku ketahui dari mulut mantan istri Tuan Chen. Mulutnya benar-benar keras. Aku sampai mencabut 3 gigi, barulah dia menangis dan mengatakannya. Jadi, Tuan Chen, bisakah kamu datang menemuiku? Kalian di mana? Di sudut Gunung Naga ada desa kecil dengan sungai, di sudut desa ada rumah yang terbengkalai. Tuan Chen, kami menunggumu di sini. Aku percaya dengan kecerdasanmu, seharusnya tidak akan membuat masalah, kan? Baik, aku sekarang datang. Aku peringatkan kalian, jangan sakiti dia. Tentu saja bisa. Chen Fei, tolong aku. Aku sudah datang. Lepaskan dia sekarang. Pergi. Pergi ke priamu. Kalian bertiga, pria dewasa, kok tega menyakiti seorang wanita seperti ini? Sebenarnya kami juga tidak ingin begini. Hanya karena dia terlalu keras kepala, kalau dari awal dia nurut, tidak akan menderita begini. Sudahlah, Tuan Chen. Karena sudah datang, mari kita bicara urusan penting. Urusan penting? Apa yang bisa kubicarakan dengan kalian? Tuan Muda Chen, bertemu denganku, kau tampaknya tidak terkejut sama sekali. Bisa melakukan hal seperti ini padaku, di saat seperti ini? Hanya kau, bukan? Pintar. Tidak bodoh juga, ya? Kalau begitu, langsung ke intinya. Katakan. Dulu, 4 keluarga besar begitu makmur. Bersatu, mereka bisa dibilang menguasai pemerintahan. Tapi, sejak keluarga Chen dibantai, 3 keluarga besar lainnya bersembunyi. Mereka bukan merosot, tapi bersembunyi di berbagai penjuru dunia. Bersatu, mereka mengendalikan urat nadi ekonomi. Jadi, Tuan Muda Chen,
Kau tahu kenapa? Tentu saja aku tahu. Karena yang di atas tidak setuju. Benar. Pembantaian keluarga Chen hanyalah sebuah sinyal yang didalangi oleh 3 keluarga besar. Tapi contoh anjing dibunuh setelah kelinci mati, tidak sedikit, tidak ada yang ingin menjadi keluarga Chen berikutnya. Jadi, apa maksudmu? Tidak ada. Hanya ingin mengobrol denganmu. Dulu, keluarga Chen berada di puncak kejayaan. Sekarang, melihat anggota keluarga Chen yang masih hidup, apalagi Tuan Muda Chen, tentu saja aku penasaran. Apa yang kau inginkan? Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Ini sederhana. Aku bisa membantumu menyembunyikan identitas. Ditambah imbalan 200 juta. Besok, saat rapat, Lizzie akan minum secangkir teh. Asal kau memasukkan cairan ini saat tidak ada yang memperhatikan, ke dalam cangkir tehnya. Asalkan kamu setuju, 2 miliar itu milikku. Aku juga bisa jaga rahasiamu. Kamu juga akan dapat persahabatanku. Dalam perjalanan balas dendamu, aku juga bisa memberikan bantuan. Chen Fei, pikirkan baik-baik. Terima uangnya. Enggak terima. Kenapa enggak terima? Memangnya kenapa harus terima? Keluarga Li itu ada apa bagusnya? Ini cuma kubangan air keruh. Yang harusnya aku lakukan, bukannya buru-buru pergi dari kubangan ini. Chen Fei, apa kamu lupa? Tujuanmu hidup itu untuk apa? Hidupmu cuma perlu lakukan 2 hal. 1, jaga baik-baik anak perempuanmu. Yang satunya lagi, yaitu balas dendam. Apalagi yang kamu ragukan? Kak, menurutmu dia akan dengar kata-katamu? Asalkan dia bukan orang bodoh, dia pasti akan dengar. Halo. Halo, bos. Barangnya sudah dia ambil. Oke. Apa ku bilang tadi? Kenapa sih? Kalau gantian aku juga akan bawa uangnya pergi. Tapi aku selalu merasa, dia kayaknya bukan tipe orang seperti itu. Tahu kenapa? Karena dia adalah tuan besar keluarga Chen. Xiao Nian, main dulu di sana. Semuanya sudah datang. Hari ini adalah hari yang baik. Menurut aturan, yang ingin mewarisi posisi keluarga, harus memiliki 20% saham perusahaan ini. Kamu bawa? Ini 5% sahamku di keluarga Li. Ditambah lagi 10% saham. Dari Tai Tai Nenek. Masih kurang 5%. Sahamku sudah dialihkan ke Tianya. Kamu janji padaku tidak ikut pemilihan hari ini. Iya, aku memang berjanji. Lalu apa artinya kamu melakukan ini? Nggak ada artinya. Tapi kalau orang memberikannya, masa aku nggak terima? Menurut aturan, saham harus lebih dari 20%, baru bisa mewarisi posisi keluarga. Lihat, adik sepupu, jadi aku sebenarnya tidak merebut darimu. Sudah kulihat. Tapi kamu pikir, begini saja sudah selesai? Adik sepupu, sebenarnya kamu sangat hebat. Sendiri bisa pinjam 1 miliar dari Liang Feng. Ditambah 500 juta milikmu sendiri, lalu mengumpulkan sana-sini, kumpulkan lagi 500 juta. Dengan total 20 miliar dana ini, dia ingin membeli saham grup kita secara anonim, semua sahamnya. Mau menghancurkan dari dalam? Bagaimana Li Tianya bisa tahu? Kamu memang hebat, jago dalam perang ekonomi, dan bisa menemukan titik kunci di tengah banyaknya kekacauan. Tapi kamu melewatkan satu hal. Semua ini, begitu ketahuan olehku, kamu jadi tidak berharga sama sekali. Ini namanya usaha yang sia-sia. Sahamku bisa dialihkan kepadanya. Paman 6, kamu ingat janjimu padaku, kan? Aku memang berjanji padamu untuk tidak ikut campur urusan hari ini. Tapi aku tidak terlibat. Kamu tidak takut semua perbuatanmu terbongkar? Takut, tapi beberapa kesalahan tidak akan hilang begitu saja seiring waktu. Seperti api yang tak bisa disembunyikan dengan kertas. Terima kasih atas kebaikan Paman 6.
Tapi aku tidak menerimanya. Kupikir, jika ayahku masih hidup, dia juga tidak akan menerima. Benar, kan? Paman 6. Setengah tahun yang lalu. Ayahku meninggal. Bukan kecelakaan. Ini. Kakak sepupu. Setengah tahun lalu, kamu memalsukan kecelakaan itu. Mengerahkan semua detektif swasta, bersama Paman 6 dan Paman 3. Dan kedua kakak sepupu di belakangmu itu. Bersama-sama memalsukan kecelakaan ini, ingin menutupi kebenaran. Tapi akhirnya kebenarannya berhasil kuselidiki. Inilah kebenaran yang terjadi saat itu. Sekarang kebenaran telah terungkap. Siapa di antara kalian yang bersedia memindahkan sahamnya kepadaku? Aku bersedia. Aku juga bersedia. Lizzie adalah putri kandung kepala keluarga sebelumnya. Secara hukum dan logis, dia berhak mewarisi posisi kepala keluarga. Kami semua bersedia menyerahkan saham atas nama kami kepada Nona Lizzie. Sekarang bagaimana? Bisa. Daftar dan tanda tangan. Minumlah secangkir teh ini, maka kamu adalah kepala keluarga yang baru. Aku ingat. Kepala keluarga berhak mengeluarkan siapapun dari marga. Ya? Jadi, jika aku meminum teh ini, aku akan menjadi kepala keluarga yang sah dan berhak mengeluarkan siapapun yang hadir di sini dari marga. Benar kan? Benar? Tunggu. Teh ini punya nama. Disebut teh penerusan. Bisa kamu artikan sebagai meneruskan dan melanjutkan. Bisa juga diartikan sederhana sebagai arti dari pewarisan. Lalu, Jika kepala keluarga sebelumnya masih ada, dialah yang menyerahkan teh ini padamu. Tapi sekarang, kepala keluarga sebelumnya sudah tiada. Kamu harus cari pengganti kepala keluarga untuk menyerahkannya. Kenapa semua pada lihat aku? kamu seorang pria. Betul, aku seorang pria. Kamu adalah priaku. Tapi, Akulah kepala keluarganya. Dia adalah suami kepala keluarga, sekaligus ahli waris sah keluarga Li. Jadi, tidak ada yang bisa menanggung cangkir teh ini. Kamu yang bisa. Apa aku benar? Benar. kalau Litianya bahkan bisa memprediksi situasi hari ini, maka dia pasti tidak sesederhana kelihatannya. Sudahlah, sekarang sudah tidak ada waktu untuk mengubah rencana. Kamu baik-baik saja, Xiao Nian. Sekarang, aku umumkan. Kamu baik-baik saja? Xiao Nian, jangan nangis, jangan nangis. Anak baik, Xiao Nian. Sudah, baik, ayo kita pergi makan. Sepupu Lizzie. Aku akui kamu sangat pintar, tapi kepintaranmu justru menjerumuskanmu. Meskipun kamu dapat dukungan semua orang, terus mau apa lagi, tapi selama kamu mati, semuanya akan lenyap. Penasaran kan tadi kami ngapain? Karena kamu ingin tahu, akan kuberitahu. Kamu terkena racun ular lim. Coba kita hitung waktunya. Mungkin kurang dari 10 detik lagi, masih ingin bicara sesuatu? Bicaralah. Tapi tidak ada waktu lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tinggal, sepupuku tercinta. Aku tidak tahu tadi kenapa. Seperti ada sesuatu yang menyumbat tenggorokan. Agak susah bernapas. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin, tidak mati. Kenapa aku harus mati? Dia adalah istriku. Mana mungkin aku menyakitinya? Kalau begitu, kamu mengkhianatiku? Aku tidak pernah mempercayaimu. Ini adalah racunnya, buktinya jelas. Mohon Yang Mulia memutuskan. Litianya. Berani sekali kamu. Yang mulia, aku salah. Pengawal,
Copot semua jabatannya, patahkan kedua kakinya, dan keluarkan dari keanggotaan keluarga. Aku salah, tolong. Aku umumkan, ahli waris baru kepala keluarga, Lizzie, Chen Fei. Bagus. Bisa bersama Lizzie menjadi pengemudi keluarga Li, aku sangat terhormat. Di hari-hari mendatang, kami akan mendalami industri kesehatan. Untuk kesehatan masyarakat seluruh kota, kami akan memberikan kontribusi. Bagus. Bagus, bagus.